program studi perencanaan wilayah dan kota Universitas Jember. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana tutorial mendigitasi di ArcGIS. Langsung saja kita cekidot. Oke teman-teman, kita sudah sampai pada tampilan awal ASMAP. Seperti yang saya katakan sebelumnya, di sini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara digitasi peta. Sebelumnya teman-teman harus mengerti dulu apa itu pengertian digitasi peta. Jadi digitasi peta ini secara umum dapat didefinisikan sebagai proses konversi data analog ke dalam bentuk digital. Objek-objek tertentu seperti jalan, rumah, sungai, dan juga lain-lain yang sebelumnya dalam bentuk data raster, akan kita ubah menjadi bentuk data vektor. Pada sebuah citra satelit resolusi tinggi yang kita ubah ke dalam bentuk vektor, proses ini dinamakan proses digitasi. Jadi seperti itu gambaran singkat tentang pengertian digitasi. Metode digitasi ini sendiri pada umumnya terdapat dua, yaitu yang pertama metode tradisional atau zaman dahulu menggunakan digitizer atau sebuah meja dengan lampu sorot di bawahnya, dan kita menggunakan peta kalkir untuk melakukan proses digitasi. Yang selanjutnya adalah digitasi on screen atau dalam layar. Kita menggunakan ASMAP seperti yang sedang kita lakukan saat ini. Kita akan melakukan digitasi dengan metode on screen. Oke, karena kemudahan zaman kita dapat mendigitasi peta dengan mudah. Selanjutnya kita langsung masuk saja ke proses digitasinya tanpa berlama-lama. Di sini teman-teman untuk mendigitasi yang harus teman-teman punya adalah peta citra atau data raster yang akan kita ubah datanya menuju data vektor. Pada pertemuan sebelumnya telah saya berikan bagaimana cara kita mengubah data vektor. Maaf teman-teman, pada pertemuan sebelumnya telah saya berikan bagaimana pengertian tentang data vektor dan juga data raster, dan kali ini saya akan membahas tentang cara mengubahnya. Oke, kita akan memasukkan citra kita, dan juga jika teman-teman mempunyai delineasi atau pembatasan wilayah untuk bagian-bagian yang akan kita digitasi, teman-teman bisa memasukkan data tersebut juga. Oke, yang berwarna ini adalah SHP saya dari Kecamatan Binakal yang saya dapatkan dari Bapak Rendra selaku dosen komputasi saya. Selanjutnya kita akan mengubah dulu menjadi transparan ya. Untuk cara mengubahnya kita tinggal pencet ini teman-teman, dengan tetap memberikan outline atau garis sebagai delineasi. Oke, ini teman-teman, ini adalah Kecamatan Binakal yang terletak di daerah Bondowoso. Sepertinya jika kita sudah siap untuk digitasi, saya akan menjelaskan cara lain untuk proses mendapatkan data ini. Jadi teman-teman sebenarnya bisa langsung menggunakan basemap yang ada di ArcGIS. Sini kita bisa langsung add basemap. Jika teman-teman muncul tidak dapat add basemap seperti ini, maka biasanya di sini ada ArcGIS yang silang. Nah ini, kita harus menghilangkan silangnya terlebih dahulu, baru kita bisa menggunakan basemap yang langsung dari ArcGIS-nya. Karena menurut saya basemap dari ArcGIS tidak terlalu berat dan untuk proses pengolahannya cukup berat. Kadang laptop saya juga putus-putus atau patah-patah.
kita akan menggunakan data dari SAS Planet. Ini untuk citranya saya dapatkan dari SAS Planet ya teman-teman. Oke, seperti ini. Proses digitasi akan kita mulai. Yang pertama, kita harus membuat save file terlebih dahulu. Kita klik connect to folder. Kita letakkan di mana kita akan membuat save file tersebut. Kalau saya letakkan di sini ya. Kita klik new. Kita klik save file. Nah, di sini teman-teman. Ini adalah cara kita membuat save file. Yang pertama di sini ada poin. Poin ini untuk membuat data vektor berupa titik. Biasanya dibuat untuk menandai sebuah lokasi tanpa adanya luas. Contohnya di sini adalah lokasi balai desa atau apapun. Yang kedua adalah polyline. Polyline ini bentuk garis, data dalam bentuk garis. Biasanya kita akan gunakan pada saat kita mendigitasi jalan atau sungai. Yang selanjutnya adalah polygon, yaitu digitasi dalam bentuk area. Biasanya akan kita gunakan bila kita mendigitasi bangunan atau wilayah atau lokasi dengan yang memiliki luasan. Oke, kita langsung coba saja ke polyline terlebih dahulu ya teman-teman, atau garis. Akan kita beri nama jalan. Oke, di sini terdapat unknown coordinate system, yang artinya koordinatnya belum diketahui. Kita akan mengubah koordinat terlebih dahulu. Karena daerah yang akan saya digitasi ini masuk ke dalam 49S, zona 49S, kita akan mengambilnya zona 49S. Pertama kita klik projected coordinate system, kemudian UTM, kemudian WGS 1984, Southern Hemisphere, dan juga 49S. Teman-teman dapat menyesuaikan sendiri dengan daerah yang akan teman-teman kerjakan. Oke, kita klik OK. Karena sudah semua, kita klik OK. Ini diproses. Oke. Nah, ini teman-teman. Jika sudah muncul jalan di sini, maka bisa langsung kita mulai proses digitasinya. Oke. Ini saya akan mendigitasi jalan. Hanya sekedar contoh saja teman-teman. Pertama kita klik editor. Kita klik start editing. Belum muncul ini tab editor ini, teman-teman dapat mengaktifkannya dengan klik kanan lalu dari editor. Ini teman-teman bisa teman-teman aktifkan. Langsung saja kita klik start editing. Oke, jalan ya, dan kita edit, kita klik OK saja. Sebentar teman-teman, masih proses. Oke, seperti ini sudah muncul. Kita langsung continue saja. Untuk mulai proses kita aktifkan grid feature sebelah sini teman-teman. Ini kita aktifkan terlebih dahulu. Karena punya saya muncul di sini, biasanya akan otomatis muncul di sini teman-teman. Kita klik jalan terlebih dahulu, kemudian kita klik jalan akan kita digitasi di grid feature. Kita klik, lalu kursor kita akan berubah menjadi tanda seperti ini. Artinya kita bisa langsung mendigitasi. Bukan kita digitasi jalannya teman-teman. Seperti ini, dengan klik satu kali, kiri satu kali. Kita klik kiri lagi di sini. Kita sesuaikan sehingga agar bisa presisi teman-teman. Jika kurang presisi, kita bisa menzoom area tersebut terlebih dahulu untuk melanjutkan proses digitasi. Kita klik lagi ini dan akan melanjutkan proses digitasinya. Nah,
usahakan sepresisi mungkin, karena jika tidak kita akan membuat kesalahan data atau ketidakpresisian yang akan berakibat pada salahnya informasi yang ada dalam data tersebut, teman-teman. Nah, tentunya ini bila kita sudah selesai mendigitasi jalan seperti ini, kita langsung klik kanan, kita finish sketch. Nah, akan seperti ini. Oke, selanjutnya akan kita mulai lagi cara digitasinya. Nah, teman-teman lihat kursor saya seperti ini, dan jika saya dekatkan dengan yang sudah didigitasi ini, akan muncul sebuah akan tiba-tiba tempel, teman-teman. Ini adalah salah satu fitur snapping, jadi kita bisa langsung menempatkan, bisa otomatis menempatkan fitur kita pada lekuk-lekuk atau tugas kita penandai pada digitasi sebelumnya. Untuk mengaktifkan fiturnya dapat kita aktifkan di snapping, kemudian snapping toolbar. Oke, ini untuk menonaktifkannya teman-teman dapat klik saja. Nah, di sini kita tidak akan muncul magnet seperti tadi, teman-teman. Oke, kita coba digitasi ulang dengan mengaktifkan fitur-fiturnya. Oke, lanjut ya, teman-teman. Jika teman-teman mengalami kesalahan, misalnya di sini, teman-teman dapat menghapusnya dengan Ctrl Z. Bisa langsung otomatis dengan Ctrl Z, teman-teman. Nah, akan berubah, akan mundur sendiri. Teman-teman klik Ctrl Z lagi. Nah, seperti itu, teman-teman. Jika ada kesalahan, kita langsung Ctrl Z saja. Atau jika semuanya mau langsung dihapus, kita bisa klik delete protect. Mundur lagi. Oke, seperti itu, teman-teman. Saya akan menyampaikan bagaimana menu yang ada di sini. Ini finish sketch untuk tadi, kita bisa delete sketch juga untuk menghilangkan yang telah kita selesaikan tadi. Tapi teman-teman, saran saya jangan langsung di delete sketch ya, karena bisa langsung hilang semua. Jika hanya kesalahannya di 1-2 titik, teman-teman menggunakan langsung Ctrl Z saja. Oke. Oke, seperti itu tadi bagaimana cara kita mendigitasi dalam bentuk garis. Selanjutnya, karena telah selesai, kita akan ke editor. Kita save edit terlebih dahulu. Nah, selanjutnya bisa kita langsung stop editing. Sebenarnya saya akan memberitahukan terlebih dahulu bahwa sebenarnya kita dapat mengubah yang telah kita selesaikan tadi dengan cara ini. Cursor harus aktif di edit tool, kemudian kita klik, dan juga kita klik ini edit vertical. Bisa kita ubah-ubah, teman-teman, jika misalnya akan kita ubah seperti data yang akan kita inginkan. Oke, karena telah selesai, saya akan stop editing ya. Oke, selanjutnya saya akan memberikan contoh jika kita ingin mengedit menggunakan point. Kita pilih seperti tadi, kita klik save file, kita masukkan point. Misalnya di sini ada contohnya SPBU, teman-teman. Kita point, kita point. Sini jadi point of interest atau titik lokasi. Seperti tadi tetap sama, project tab, coordinate system. Kita pilih UTM, kita pilih WGA 1984. Untuk daerahnya sendiri menyesuaikan dengan daerah teman-teman sampai di sini. Jadi teman-teman cari
terletak di zona mana lokasi teman-teman. Saya akan mengambil di 49S. Karena sudah selesai, saya klik OK. Kita close saja. Nah, SPBU di sini kita akan mulai start editing. Oke, SPBU ya. Sudah ada di sini SPBU. Oke, sudah masuk teman-teman. Kita continue aja. Seperti tadi kita aktifkan terlebih dahulu create feature. Kita pindah ke yang SPBU. Pastikan di sini SPBU dan juga di sini SPBU juga teman-teman. Oke, langsung lanjut saja. Misalnya di sini, karena saya tidak menemukan SPBU di sini, yang saya beri contoh di sini. Nah, di sini juga ada SPBU, kita sedikit aja. Untuk menghapus, kita bisa gunakan Ctrl C terlebih dahulu tadi, atau delete saja. Kita bisa, misalnya ada kesalahan lokasi, kita bisa klik, kemudian kita langsung geser saja. Nah, seperti ini teman-teman. Memang lokasinya di sini ternyata. Kita geser ke sini. Oke. Kan tampilannya terlalu kecil, kita dapat mengubahnya di sini teman-teman. Kita akan mengubah ke setelan default dengan biasanya menggunakan size 6 atau 7. Jika masih terasa kecil, kita bisa mengubahnya lagi ke size 2. Oke, teman-teman. Ya, seperti itu tadi gimana cara kita melakukan digitasi. Selanjutnya akan saya save lagi, desktop, dan akan saya lakukan proses digitasi dengan menggunakan polygon. Ini kita namakan bangunan. Oke, bangunan. Ini teman-teman, kita bisa langsung start editing lagi. Bangunan, sudah ada ya bangunan. Kita klik OK, continue. Kita aktifkan create feature. Pastikan di bangunan, pastikan di sini sama dengan yang akan kita edit teman-teman. Karena kita akan mengedit bangunan, jadi kita klik di bangunan. Ini saya akan mengedit, tampaknya harus kita zoom terlebih dahulu agar kita mendapatkan detail dan presisi. Kita klik lagi teman-teman. Saya akan digitasi masjid ini. Nah, jika sudah selesai, teman-teman bisa ini sketch. Oke teman-teman, untuk memudahkan teman-teman bisa ubah ke transparan terlebih dahulu agar bisa jelas. Ini saya akan mencoba modifikasi rumah warga. Ini satu kali klik. Oke, karena snappingnya masih aktif, kita dapat langsung modifikasinya. Kita klik kiri. Usahakan detail ya teman-teman, karena data-data yang akan kita digitasi dapat kita gunakan untuk data penggunaan lahan ataupun yang lain-lain yang tentunya sangat bermanfaat bagi kegiatan mengolah data spasial. Itu teman-teman, hanya contoh saja, teman-teman jangan meniru saya yang belum detail ini. Misalkan teman-teman dapat ingin teliti juga lebih tekun,
lebih sabar. Jika sudah, dapat kita beri warna, fill color, kita beri warna kuning misalnya. Oke, ini teman-teman jadinya. Oke, seperti itu cara mendigitasi untuk polyline. Yang pertama tadi jalan, yang kedua tadi poin, yang ketiga tadi poligon atau bentuk yang memiliki luasan. Oke, seperti itu teman-teman. Kita kecilkan terlebih dahulu untuk layar. Tidak nampak yang telah kita digitasi ya teman-teman, karena terlalu kecil. Nah, nantinya data proses digitasi ini dapat kita lihat seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Cuma jalannya tadi warna hijau tadi tampak, warna hitam mungkin ada di tampak. Ambil jalan ya, coba sampai ke sebelah sana ya teman-teman. Seperti ini nanti untuk data vektor yang akan kita dapatkan. Nanti akan saya tampilkan bagaimana bentuknya yang lebih bagus dari ini tentunya teman-teman, dimana itu merupakan project saya pada semester 1 kemarin. Ini aja hanya sebagai contoh saja bagaimana teman-teman dapat mendigitasi. Tentunya saya harapkan mampu membantu teman-teman dalam proses digitasi data. Saya suka mengubah settingan warna-warna di sini teman-teman, karena saya suka dengan warna-warna. Oke, seperti ini teman-teman. Tentu saja perlu ketekunan dan juga ketelitian dalam mengolah data raster menuju data vektor. Jadi saya harapkan teman-teman lebih tekun dan teliti dalam belajar bagaimana proses digitasi. Dan saya akan tampilkan contoh kata yang telah saya digitasi. Ya. Karena digitasi tadi berguna pada pengolahan data penggunaan lahan, data kita gunakan dalam pengolahan data penggunaan lahan. Ini adalah contoh hasil digitasi saya. Ini adalah KLB atau koefisien lantai bangunan di koridor penelitian saya pada saat semester 1. Nah, nanti kotak-kotak dan juga jalan yang teman-teman buat tadi kita aplikasikan seperti ini teman-teman. Dapat kita aplikasikan seperti ini, atau juga dapat kita aplikasikan tanpa menggunakan data raster, karena ini bentuk koridor dan juga masih tugas semester 1 teman-teman. Jadi saya tidak menggunakan full data vektor, saya masih menggunakan data raster di belakangnya. Teman-teman, ini adalah yang warna merah adalah deliniasi wilayah saya, dan yang di dalamnya adalah data-data KLB. Jadi itu teman-teman, untuk gambaran umum bagaimana penggunaan atau manfaat yang dapat kita ambil dari proses digitasi peta. Oke, semoga membantu teman-teman untuk tutorial yang telah saya berikan. Oh ya teman-teman, di sini jangan lupa di save edit terlebih dahulu ya, lalu kita stop editing agar apa yang telah kita kerjakan tidak hilang begitu saja teman-teman. Dan capek juga jika kita sudah mendigitasi banyak tapi kita lupa save edit. Sebenarnya bisa langsung muncul ya, bisa saat kita stop editing masih muncul pemberitahuan apakah akan di save atau tidak, tapi takutnya kita lupa dan kita klik tidak, maka akan hilang data kita. Jadi lebih baik kita klik save edit dulu baru kita stop editing. Oke, seperti itu teman-teman. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya harapkan bermanfaat.
Semoga membantu teman-teman yang kesulitan dalam proses digitasi. Oke. Sebenarnya bisa kita buat transparan nih teman-teman. Coba saya akan buat transparan saja. Bisa kita buat transparan. 50%. Oke. Nah, ini adalah wilayah yang akan saya digitasi pada semester 2 ini. Oke. Intinya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai akhir, dan juga terima kasih sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Bapak Rendra selaku dosen pengampu mata kuliah komputasi perencanaan yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada kami. Semoga ilmu ini dapat kita sampaikan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan dan juga tetap bisa berbagi kepada sesama. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat salah kata atau kalimat, karena saya masih dalam tahap belajar dan ingin terus mengasah kemampuan agar menjadi lebih baik. Terima kasih sebesar-besarnya saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.